melakukan elemen-elemen kemampuan apapun dia gunakan ya untuk mensugesti orang. Mari kita beri makan orang Tapi kan di diomongnya Indonesia. penghasut, perusak, provokator. Iya, dibilang lagi, Akan sama si BPIP itu, iya, sama apa BPIP itu ya, saya dibilang apa namanya iya, Pancasila palsu mengerti kan. Pak. Saya baca itu, saya dengar itu. Terus bagaimana kita mau lakukan? Kita lagi kasih thinking positif gitu, sumbangsi positif gitu. Tapi ini maaf ya Pak Tetapi Teddy karena ya, ada ini kan kebencian, soalnya Pak, ini kan nggak menyangkut apa-apa. dengan PDIP Pak Teddy. Kalau kalau kita melihat sekarang ini PDIP mau apa sih Pak Teddy? Sebagai satu-satunya PDIP partai itu penjaga Pancasila ini kan malah dia melacurkan dirinya dengan bu- apa, saya pun tadinya terkagum-kagum Pak dengan PDIP. Cuman kan kalau kita lihat 10 tahun belakangan, 15 tahun ini kan nggak begitu Pak. iya, Hancur. ada kan saya bicara sama Ganjar kemarin waktu di New York di restoran Bambu. Saya diskusi face to face. Saya tahu, saya bilang kepada dia, salah kesalahan strategi politik waktu you gunakan ini. Baru ada respon. Kita di sini bukan mau menjelekkan Indonesia, kita mau membangunkan. Tapi kenapa Pak Teddy, sorry ya Pak Teddy, saya respect sama Pak Teddy di grup Pak Teddy PDI ya. Tetapi mengenai si Ganjar, si Mahfud MD, siapa lagi itu? Yang ahli hukum itu yang mencalonkan diri berkaki dua. Topik repot kita nanti kayak nggak berkelas ya. Kita fokus fokus. Pak Permesta silakan. Shalom, shalom, selamat pagi. Shalom shalom, Mister. Eh, boleh juga analisa politik kita hari ini. Tapi menurut pemahaman saya cuma bagaimana kita melihat politik itu dari pandangan mana kita punya point of view-nya. Apakah politik sebagai ilmu yang saya sama atau sejarah atau sebagai seni atau dan lain sebagainya. Artinya kita fokus ke perpolitikan di Indonesia, ya kan. Kadangkala orang dapat kita simpulkan ya, kalau orang berdiskusi dari kelas mana aja pendekatan hukum dia akan lihat politik dari segi hukum, sedangkan seorang politikus melihat politikus dari segi mana gitu. Baru teman-teman juga di sini saya yakin punya pemahaman-pemahaman yang berbeda. Kalau pemahaman saya melihat politik itu sebagai seni, saya mengambil aja teori Machiavelli, ya, bagaimana bagaimana mempergunakan sesuatu dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan. Caranya mau jahat, ya mau benar, mau baik, mau buruk, dan lain sebagainya. Karena itu untuk misi mau mencapai tujuan mereka gitu. Itulah politik kadang-kadang didefinisikan. Tapi saya masih ingat salah satu gubernur waktu dia kasih meeting kepada kita waktu salah satu sarasehan. Saya masih ingat sekali dia mau mengatakan ini Sinyo Hari Sarundayan. Dia semua bilang politik itu bagaimana ya mau mengatur, mau menata rakyat itu mau menuju satu kemakmuran, artinya mau bagaimana mengelola ya, mau partai, mau apa untuk menuju satu masyarakat ya, untuk menuju satu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Itulah cara politik yang bagus dia katakan. Itulah definisi politiknya dia. Bagi kita di sini juga teman-teman memahami kalau di politik digunakan sebagai alat kekuasaan dan alat kepentingan pribadi, ya, di dalam rangka mereka mau menutupi segala, saya tidak tahu ya, segala kejahatan atau segala bentuk kekuasaan di mana mereka menggunakan alat-alat politik ini ya untuk mengsil,
Artinya untuk melindungi mereka dari para kejahatan-kejahatan negara. Seperti saya mau sampaikan di sini, contoh, ngapain kita berbicara tentang 500 juta atau 600 juta atau 1 M. Sedangkan mau mengatakan bahwa di sana ada beberapa triliun lagi dikorupsi oleh partai-partai ini. Tapi coba kita alihkan perhatian ke partai ini gitu. Oleh sebab itu kita lihat itu politik sebagai apa? Sebagai ilmu seperti itu ya. Akhirnya kita di sini karena sering mengkultuskan partai per partai, nah, muncul diskusi yang notabene bukan objektif, lebih sifat subjektif. Tentunya di sini juga menuduh, umpamanya contoh, wah ini Pak Perwesta kan penganut atau pengikut uh, doktrinnya, ideologisnya PDI, sehingga dia membela diri. Ya, begitu kan, ada cerita. Atau lagi menganalisa artinya coba dia mengalihkan ke bahwa PDI adalah benar gitu. Saya cenderung ya, saya masih ingat saya bilang katakan bagaimana apa itu Socrates gurunya Plato. Saya cuma membedakan orang timur sama orang barat ya, supaya kita ada pencerahan secara keilmuan. Si Aristoteles gurunya adalah Plato. Si Aristoteles itu dia katakan iya, iya, saya mencintai guru saya, tetapi saya lebih mencintai kebenaran. Ini yang saya bilang mau terjadi fenomena itu di barat. Kalau di timur lain, murid itu membela gurunya tanpa kebenaran gitu. Itu ciri-ciri kata orang timur. Beda timur dan barat, bedanya ke situ. Kalau orang barat itu melihat satu kebenaran, lebih baik mencintai kebenaran daripada mencintai uh, subjeknya itu. Bagaimana kita di Indonesia? Apakah begitu? Nah, ini yang jadi kesalahan di Indonesia. Orang lebih banyak mengkultuskan pribadi orang daripada kebenaran itu. Atau orang lebih mengkultuskan ke partai itu daripada kebenaran itu. Saya lebih cenderung mau melihat yang kebenaran itu. Ya. Bukan melihat dari apanya partai-partai orang secara pribadi bela-membela. Rusak di Indonesia kan sistem itu dari dulu terjadi. Tetapi orang bilang di Indonesia itu yang selalu kita sering IQ-nya di bawah rata-rata. Nah, dia tidak berpikir bagaimana dia berpikir ya eh, untuk mencerdaskan merespon atau dia punya kapasitas. Dia mau melihat kita lagi dipermainkan politik gitu. Politik di dalam arti orang ini pribadi yang kelompok-kelompok ini lagi permainkan rakyat kecilnya itu. Sehingga rakyat kecil itu yang bodoh terikut dengan penggiringan media-media seperti yang kita diskusikan tadi. Bagi saya ngapain kita mau diskusikan Harun Masiku, Hasto, partai. Coba kita diskusikan. Ini loh ada mega mega ada mega korupsi di negara kita yang ditutupi dengan pakai partai ini. Lihat loh, si orang oligarki, contoh saya mau bukan itu dari Golkar itu kenapa dia kuat tidak bisa disentuh. Contoh dikatakan kenapa dia untouchable di negara kita dari dulu. Karena mereka itu di dalam kelompok itu punya oligarki-oligarki yang sangat kuat sekali. Yang telah merekat dan melekat itu. Tapi bukan karena apa? Bukan karena nasionalismenya. Karena di situ kumpulan-kumpulan orang-orang oligarki yang memegang uang yang sangat besar di negara kita. Kemudian dari mereka yang memegang uang yang sangat besar itu dikatakan oleh Jeffrey apa itu, maka mereka yang boleh mengambil kebijakan-kebijakan atau akses ke politik, kekuasaan ada di mereka karena mereka yang mempunyai modal yang kuat. Nah ini yang tidak dipikirkan oleh rakyat Indonesia sebelumnya.
mereka yang pemilik modal yang sangat kuat di partai ini dan mereka yang mampu ya mengakses kebijakan-kebijakan negara itu untuk kepentingan mereka. Nah, kita tergiring dengan berita-berita ini yang sebenarnya berita picisan gitu. Memang benar kalau kita analisa politik sebab ini adalah permainan politik. Bagaimana saya bilang tadi, kemampuan Marceville menghalat dalam segala cara. Itu aja dulu kita kembali berpikir. Coba kita tutup mata gitu. Kita tidak melihat apa, tidak melihat partai atau kita tidak melihat tapi kita melihat aja keseimbangan dan keseimbangan keseimbangan politik itu atau kita mau melihat itu sebagai bagaimana ya ada apa yang saya sudah sulit mendefinisikan kita tutup mata kita lihat eh, anggaplah itu kita bicara variabel A B C D nggak usah partai-partai gitu baru kita mau melihat yang menguntungkan dan merugikan atau kita melihat yang jahat dan yang baik atau yang benar dan yang salah kita lihat aja dari situ dengan melepaskan objek-objek nama orang-orang itu kita akan tercerahkan pemikiran. Baru kita lihat timbangan itu, yang kita lihat di mana beratnya, di mana itunya ringannya gitu. Kita akan ketahuan. Nah ini kalau kita lihat objektif, saya tidak membela, umpamanya bilang tadi, kita cuma lihat aja variabel A, B, C, D-nya itu. Lepas dari bicara tadi ya, orang-orang di dalamnya. Kita lihat aja perhitungan begitu. Berat ringannya. Di sini teman-teman akan terbuka cara pikir kita. Tetapi kalau kita kembali ke bicara gitu, kita akan muncul masalah moral dan etika. Itu kan itu jeleknya. Kita akan kembali lagi. Apakah orang Indonesia itu masih punya moral, masih punya etika, si pemimpin-pemimpin ini. Kemudian kita tahu dasar pemikiran mereka sudah masuk ke ranah agama. Sering kita bicara budaya agama gitu. Kemudian Pak Pastor lagi menjangkut bicara tentang ideologi, bicara komunis. Mau dia mau bentuk apa aja, ya. Saya mau bilang negara, saya bilang kemarin negara dalam bentuk demokrasi lah dia, demokrasi parlementer lah, demokrasi apa presidensial lah dia. Ya kita mau bilang sejenis double kayak Inggris ada monarkinya, ada kementeriannya. Semua itu bisa ada terbangun dengan baik. Tetapi di Indonesia mau pakai demokrasi apa, mau pakai komunis apa, mau pakai monarki apa, atau nggak bakal. Itu sejarah sudah membuktikan. Kalau kita kembali bicara tadi ya, setelah masuk ke dunia politik sudah pada puncaknya, kita masuk. Apa sih yang berdasar menjadi tidak majunya negara kesatuan Republik Indonesia sekarang? Intinya kita akan kembali ke budaya agama Islamnya itu. Karena apa? Karena selalu di Indonesia itu kita di mana-mana ya di dunia internasional persoalannya kan jangan jauh-jauh lah persoalan kan Xi Jinping tidak ke Indonesia kan alasan apa? Satu karena budayanya Islam itu eh, Donald Trump itu melihat Indonesia karena dia ada pendukung negara-negara oki. Ini yang menjadi dasar pokok pemikiran kita karena apa? Basicnya itu Anda mau argumentasi dalam bentuk apa? Basicnya daripada sedang budaya Islamnya itu yang sudah melekat di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang didefinisikan oleh Pak Paul tadi adalah kemunafikan. Ya, mereka no choice. Mau bentuk negara apa? Nggak bisa. Karena dasarnya ini, kemunafikannya ini, pemimpin-pemimpin negara kita. Ya. Kalau mereka sudah tidak mampu, saya bilang di negara kita sederhana. Kalau keuangan itu transaksional itu sudah tidak mampu untuk membuat revolusi dalam satu negara atau bisa merubah si oligarki ini tidak mampu, mereka akan menggunakan identitas agama.
Saya kasih kasih apa banyak banyak contoh ya. Untuk membuat konflik itu pakai agama. Nah, ini yang kita lihat lihat di Indonesia. Di Indonesia sebenarnya ini yang saya bilang tadi, masalah-masalah politik ini hanya penggiringan, pengalian isu dari hal-hal yang apa, yang lebih besar, yang pengalian isu untuk menutupi kesalahan-kesalahan besar di negara kita gitu. Itu jeleknya negara kita. Kita mau mengkritik untuk membangun negara, dibilang kita menghasut. Ya, itu kan kita susah gitu. Kita lagi coba menegur negara kita ya. Kita coba kasih apa solusi apa gitu. Nanti dikatakan orang lain ini penghasut gitu. Contoh saya mau bilang, apakah Dr. Paul Sang memberikan makan orang di Indonesia dengan menggunakan elemen-elemen kemampuan apapun dia gunakan ya untuk mensugesti orang. Mari kita beri makan orang Tapi kan di diomongnya Indonesia. penghasut, perusak, provokator. Iya, dibilang lagi, Akan sama si BPIP itu, iya, sama apa BPIP itu ya, saya dibilang apa namanya iya, Pancasila palsu mengerti kan. Pak. Saya baca itu, saya dengar itu. Terus, bagaimana kita mau lakukan? Kita lagi kasih thinking positif gitu, sumbangsi positif gitu. Tapi ini maaf ya Pak Tetapi Teddy, karena ada ini kan kebencian, soalnya Pak, ini kan nggak menyangkut bakal. dengan PDIP Pak Teddy. Kalau kalau kita melihat sekarang ini PDIP mau apa sih Pak Teddy? Sebagai satu-satunya partai PDIP penjaga itu Pancasila ini kan malah dia melacurkan dirinya dengan bukan. Kalau kita jujur bicara partai, Pak. Kalau kita jujur aja. Kita lihat ideologis partai, dia partai nasionalisme loh. Partai ini ya memang benar di dalam partai sistem PDIP ada juga yang tadinya korupsi. nasionalisme, Pak saya pun tadinya terkagum-kagum Pak dengan PDIP. Cuman kan kalau kita lihat 10 tahun belakangan 15 tahun ini kan nggak begitu Pak. Hancur. Iya, ada, kan saya bicara sama Ganjar kemarin waktu di New York di restoran Bambu. Saya diskusi face to face. Saya tahu, saya bilang kepada dia, salah kesalahan strategi politik waktu you gunakan ini. Baru ada respon. Iya, saya pikir dulu dengan menggunakan itu, menggunakan benci Israel, akan tersugesti semua orang Islam di Indonesia. Ternyata terbalik. Nah, itu cara strategi politik kan kita begitu, menghalalkan segala cara. Kemudian saya mau mengatakan sebenarnya bukan itu lagi yang paling pokok. Di PD itu jarang dia mendekati orang-orang oligarki yang sudah pernah pegang sudah pernah fundamental ekonominya sudah kuat. Saya bilang di Indonesia itu nggak bisa disentuh Pak. 3 orang aja bisa hancurkan PDI. Yang saya bilang tadi si Bakri Group, Yusuf Kala, sama si Jenderal satu ini. Itu Pak Balil 4 itu. Oligarkinya kuat Pak. Mereka itu memegang kendali semua keuangan negara itu. Oleh sebab itu kelemahan PDI cuma satu, tidak memegang benar-benar kendali perekonomian dunia atau perekonomian Indonesia. Tidak ada orang-orang yang super dalam bidang oligarki yang ikut di dalam dia. Kesananya dia ada kuat, Pak. Kalau kita coba contoh siapa orang kuat oligarki di belakang dia, nggak ada. Coba kita lihat partai-partai Golkar dan lain sebagainya. Atau partai-partai daripada Prabowo. Prabowo jangan disentuh bicara finansial. Politik dia dibangun dengan finansial, bukan dengan ideologi. Tetapi dia menjual nasionalismenya untuk mencapai kekuasaan. Tapi kita jujur ya bicara politik. Bukan, saya jujur saya cinta Prabowo. Saya cinta Prabowo sama bilang. Saya cinta Prabowo karena manuver politiknya bagus. Dia menggunakan finansial dia, kekayaan dia. Ya. Dan dari kemiliteran dia bisa dapat kedudukan jadi presiden. Kemudian bercerita Pak, bicara kekuasaan.
Kalau mau jadi presiden, dia bisa mengatur segala bentuk hukum di Indonesia. Orang yang salah boleh dibenarkan. Orang yang benar boleh disalahkan. Itulah jeleknya kekuasaan di Indonesia. Oleh sebab saya bilang tadi, tentang Plato dan Aristoteles. Dia lebih cinta kebenaran. Coba kita lihat dari kebenaran hukum. Kalau Aku kita, interupsi sebentar tadi, iya boleh? Pak, iya. Aku interupsi sebentar ya. Kita balik lagi. Pertanyaan saya malah banyak pertanyaan. Pertanyaan saya, kenapa ijazah Jokowi ini nggak dipersoalkan waktu dia running for the mayor, waktu dia jadi wali kota Solo, kok nggak ada nih isu Jokowi, ijazah Jokowi, ke satu. Kedua, kalau ijazah Jokowi ini memang problem ya, kenapa sekolah yang dikatakan yang mengeluarkan ijazah itu buka suara, itu kan? Nah, kenapa dia bisa lolos 10 tahun jadi presiden, 10 tahun jadi wali kota? Kenapa kok sekarang dikoar-koarkan? Itu kan pertanyaan. Nah, kedua, urusan anaknya ini, Fufu Fafa. Fufu Fafa ini kan udah dinaikkan setelah dia dinominasikan sebagai wakil presiden. Kan rame waktu itu Fufu Fafa. Kenapa tetap aja dinominasikan? Ya kan, ke satu. Kedua, ketua MA yang kita tahu sekarang itu pamannya meloloskan Fufu Fafa. Ke satu. Kedua, si pamannya ketua MA ini memasakkan untuk menggantikan umur dari 40 ke 36 atau apa kayak saya lupa. Ya kan? Jadi memaksakan forcing itu continue, memaksakan continue. Kenapa sekarang dikatakan lagi? Ya, repot. Nah, tapi balik lagi Pak Paul sudah menyebutkan ya kadang-kadang ini semua kadang-kadang PDIP itu mengutuk Israel, membubarkan G20 itu. Jadi apa yang dikatakan di Alkitab? Kalau kamu mengutuk Israel, kamu akan terkutuk, ya kan? Nah, tadi Pak Paul bring up a very good issue. Sistem Indonesia ini bukan demokrasi. Ini saya setuju. Belum siap Indonesia itu demokrasi. Ke ini apanya rakyat punya educational level itu masih is not there ya. Tidak di tingkat situ. Contoh soal semua nyoblos menang, tapi mereka nggak tahu apa yang dicoblos. Ke satu, kedua, mereka nggak ngerti cara demokrasi. Jadinya gimana? Jadinya sekarang ini mereka harus menggigit cara demokrasi yang salah. Presiden perintahkan tidak ada penutupan gereja, akan saya gigit sendiri. Nyatanya penutupan gereja, pembubaran doa masih terjadi. Kenapa? Karena pemerintahan lokal yang rakyat pilih langsung itu macam bupati dan gubernur itu tidak diharuskan mendengarkan perintah presiden. Siapa lu presiden? Lu siapa? Gue nggak dipilih sama DPR MPR, gue nggak dipilih sama lu, gue dipilih oleh rakyat. Jadi mereka punya kematangan politik itu nggak ngerti. Taunya aku dipilih rakyat, my constituents is my people. Saya mendengarkan rakyat saya nggak harus mendengarkan rakyat saja. Jadi sistem subordination-nya itu nggak jalan. Kenapa? Soalnya sistem apa namanya ini tingkat edukasi mereka itu masih belum nyampe. Jadi gimana? Indonesia itu lebih baik yaitu kalau kecuali apa diperintah sistem komunis, kepala negaranya cuma satu, apa yang dikatakan jadilah, ya kan? Nah, balik lagi seperti zaman Soeharto itu iron fist, tangan besi. Soalnya rakyat Indonesia itu nggak bisa diomongin, jadi harus dikeplak kepalanya baru dengar. Nah itu jadi sistem iron fist is not democracy, demokrasi belum waktunya, ya kan? Sama juga sistem gitu, sistem peradilan, ya kan? Apakah Indonesia siap dengan peradilan secara apa itu namanya seperti di sini apa ini juri sistem belum, nggak bisa dikasih juri sistem, jurinya ngaco disogok kanan kiri nggak jadi bubar itu persidangan.
Ya, apakah Indonesia siap? Enggak, belum siap. Sistem pendidikannya masih belum di sono. Jadi yang penting Indonesia ini balik jadi PKI yang memimpin atau di Iron Fist yang memimpin. Itu aja sih kalau menurut saya. Susah diatur tuh. Kenapa? Vietnam sama Cina tenang-tenang aja bisa maju keras. Soalnya yang memimpin orang satu, apa yang Xi Jinping ngomong jadilah. Nggak ada yang berani bantah. Sudah. Tuh. Ya Thank ini you. bukan berarti ya gini loh. Kita kan sedang melakukan sebuah rekonstruksi kan. Ya kan? Sebetulnya kan bukan Pancasila itu jelek kan. Ini kan sebuah sarkastik kan, pertanyaan yang sarkastik. Memang lebih cocok kita ini jadi negara komunis. Kan begitu kan? Karena Oh, ternyata penduduknya masih biadab. Tapi kalau oh. penduduknya beradab, maka Pancasila itu cocok buat Indonesia. Itu Ya loh yang dimaksud. Itu kan pertanyaan, itu kan sila. sebuah sarkastik yang kenapa sulit sekali untuk mengerti itu ya orang-orang Indonesia ya. Tapi memang betul Pak Paul, karena contoh balik lagi Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, si Catherine bilang ini kealahan yang Maha Esa. Dia bilang Tuhannya itu Allah yang paling benar. Tuhan-Tuhan yang lain nggak benar. Nah, terus Pancasila lu gimana? Kan gitu. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan general, Tuhan. Pak Not, Andi, it's not Pak, specific. Ya kan? Nggak tahu deh. Pak Andi, Lanjut, Pak lanjut. Andi, Pak Andi. Soalnya kalau udah dipakein sarung susah ngubahnya. Kalau udah dipakein sarung sudah untuk berdiri tegak susah, untuk jongkok juga susah. Kalau udah dipakein sarung, kenapa saya katakan sarung? Karena historis kita saja sudah dimanipulasi dari historis. Kenapa? Karena sudah dibohongi. Mana ada historisnya Indonesia masih masuk ke buku Guinness Record. Kecuali kerajaan-kerajaan Mataram. Kerajaan Majapahit. Itu masuk. Tapi mana ada historisnya Indonesia perang melawan Belanda. Itu kan versi Indonesia sejarah kita di sekolah. Anak didik diajar begitu. Ya, historisnya sudah dimanipulasi. Jadi pendidikan juga susah. Perdana Menteri Singapura pertama sekali sudah mengaba-abakan bagaimana situasi Indonesia. Kalau seperti kata Pak Paul, kalau nggak tangan besi. Atau seperti kata Pak Teddy, menjadi negara federasi. Kita di sini bukan mau menjelekkan Indonesia. Kita mau membangunkan. Tapi kenapa Pak Teddy, sorry ya Pak Teddy, saya respect sama Pak Teddy di grup Pak Teddy PDI ya. Tetapi mengenai si Ganjar, si Mahfud MD, siapa lagi itu? Yang ahli hukum itu yang mencalonkan diri. Berkaki dua. Satu ke Islam, satu pura-pura punya masker jadi nasional. Bagaimana membangun rakyatnya? Di sini historisnya masalah di sini dilarang loh pakai bendera najis sampai saat ini bisa masuk penjara. Kalau di Indonesia menggaung-gaungkan bahwa Belanda itu penjajah, nggak masuk penjara. Di Guinness Rekod Dunia aja nggak ada disebut. Indonesia di mana waktu Belanda masuk? Sebelum Belanda masuk, udah Arab-Arab ini menyebar titiknya sama perempuan Indonesia. Mau jadi seperti negara Uni Soviet, Rusia. Gimana? Gak kan bisa. Karena Enggak lagi pula Indonesia udah kehilangan identitas. Kita dulu betul. identitas kita, budaya kita itu budaya Indonesia, budaya Asia. Sekarang ke Arab-Araban. Ngomong aja ente-ente segala macam. Pakailah bahasa Indonesia yang baik. Kita ini udah kehilangan
dengan peradaban kita sendiri. Sebenarnya Kamu itu malu ngomong kok, anak kamu antum malu. kapan, ingat nggak Pak Andi? Mulai kapan sih kita bilang anak Mulai antum? Zaman kapan? saya Mulai SMA belum loh kapan? kita bilang anak antum loh. Itu Itu 2000-an Pak Paul itu yang saya apa? ingat. Itu mulai gara-gara apa ya dulu ya? Ininya apa ya? Triggernya apa ya? Karena ya Oh, Yaman ini. ada itu Ini Pak sih, Paul, saya atau kemarin minggu lalu atau saya kok ada banyak minggu orang lalu utang. nggak minggu lalu saya ada yang kirim video dari Denmark, orang-orang Indonesia pakai kebaya main keroncong. Itu saya terharu sekali. Itulah Indonesia. Lagu keroncong pakai kebaya semua. Sekarang dikasih jilbab kayak pentolan korek. Itu kamu itu, aduh, terus yang Pak Teddy bilang itu siapa itu wakil negara yang pidato di negara-negara Islam pakai bahasa Arab, kan itu orang udah gila. Lu perwakilan Indonesia harus pakai pidato Anies pakai Mata. bahasa Indonesia. Aris Mata ya kan, Ya, pakailah bahasa Indonesia. Kalau negara lain nggak ngerti ya pakai translator, tapi saya bangga mewakili Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia. Ngapain kamu khotbah pakai bahasa Arab? Itu kan orang dan udah, aduh, itu loh kehilangan identitas Betul kalau saya Pak bilang. Andi. Di Udara antara kita satu bilang, suku aja Pak Andi, dulu kan bilang horas ya sesama Batak. Sekarang udah ada bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada. nah itu tadi saya bilang kehilangan identitas. Jadi Tuh. kamu ini identitasnya Yaman atau Indonesia, itu balik lagi. Makanya si Deddy Mulyadi kan ngamuk. Kita ini orang Sunda, kita ada tradisi Sunda, kita punya budaya Sunda. Gitu loh, jadilah jadi orang Sunda, jangan jadi orang Yaman. Ya itu aja bottom line. Lanjut tadi. Ya cuman bagi saya ya Pak Teddy ya, semua partai-partai di Indonesia itu sudah dimasuki oligark oknum-oknum agama sebelah ini. Gak ada yang murni nasionalis lagi siapa. Kecuali dia mempunyai jiwa Kristen. Kristen itu pun PGI aja sudah kena suntikan sama kena santut sama siapa? Kadrun. Susah. Karena kenapa? Pemerintah kita hukumnya tidak dijalankan seperti kata Pak Tobing, tulang Tobing itu. Nilai Pancasila kita yang benar, undang-undang dasar kita yang benar. Sudah dirubah, sudah diapakan. Jadi gimana Pak Prabowo, saya rasa dia ingin, tapi nggak bisa, kakinya diikat. Nah ini mengenai ijazah si Jokowi, sebenarnya bagi saya sendiri, ngapain lagi diribetkan ijazahnya si Jokowi, wong dia nggak presiden lagi. Bikin konstitusi, bagaimana memperbaiki negara, duduk semua MPR, DPR, konstitusi, evaluasi kembali undang-undang kita. Jangan bercokol, korupsi aja nggak diselesaikan. Harun Masuki aja nggak tahu kayak mana. Jadi dasarnya konstitusi kita itu harus dievaluasi kembali. Seperti di Austria ini, kita mengalami kebangkrutan karena grup sebelah ini. Kita nggak bercokol, ayo kembalikan duit kami yang kalian kasih. Nggak kita bilang begitu. Nggak kita tuntut, kita cokolin itu. Kita mengadakan, negara pemerintah mengadakan evaluasi. Evaluasinya gimana? Ayo naikkan pajak. Walau rakyat marah, oke, kita nggak naikkan pajak, kita turunkan pajak. Tapi ada pot-pot yang kamu harus bayar dengan privat asuransi, kata pemerintah. Karena budget kita sudah menipis, dipakai si jilbab ini sama si tuyul ini. Akhirnya rakyat setuju, oke, kita naikkan pajak. Ini Indonesia tidak. Biar Partai Demokrat PDI apa? Bu Kony sudah memberikan informasi. Loh, kenapa nggak evaluasi? Bikin apa? Kedudukan MPR. Mari MPR, DPR, Presiden duduk.
evaluasi. Bagaimana? Apa tujuan kita? Kemana budgetnya? Tanya rakyat. Harusnya gitu dong. Tapi gimana? Karena yang berkuasa, si Jacqueline aja nggak pernah keluar lagi. Yang penting kekayaan saya duduk di sini senggah sana. Gitu. Ya sama Samirote. Yang lainnya pun, pemerintah aja begitu, hanya bercokol korupsi. Mendingan saya nyebar titit buat anak banyak. Kan gitu. Tuh sambung Pak Teddy. Kompor.